Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nakoy dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat Seven Awareness dimanapun Anda berada, yang ada di Indonesia, kemudian ada di Malaysia, Brunei, kemudian di Thailand, Phuket terutama, dan sahabat-sahabat saya di Makau, Hong Kong, Cina, kemudian di, eee, Fujian University China ya. Kemudian teman-teman saya ada juga di sahabat yang sudah menunggu lama di Manchester University Inggris dan juga sahabat-sahabat saya para pekerja yang ada di Taiwan dan juga di Dubai dan juga di Qatar ya. Hari ini saya sangat beruntung dan bersyukur sekali akan bertemu dengan Anda semua dan sekarang saya sedang mau belajar juga kepada sosok orang yang menginspirasi saya juga, termasuk hari ini insya Allah menginspirasi teman-teman semuanya. Ya, beliau kalau Anda ke Yogyakarta, ada kampus besar namanya UIN Yogyakarta. Beliau adalah ya PLT rektornya ya. Pak Dr. Syahiron, Kang Syahiron kalau saya panggil, dan kita akan menyapa dulu. Nanti ada juga akan disapa oleh beliau. Tenang aja, ya bukan hanya menyapa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nakoy, ya, Kang Nanang Nakoy. Kosim. Jadi Eda Gaul Kakang, Nakoy itu singkatan. Iya, Nanang Kosim. Nanang Qasim Yusuf. Oke, Nanang Kosim Yusuf. Yusuf. Jadi silakan Kang, sapa dulu teman-teman alumni Seven Wellness tadi di berbagai negara yang sedang ikut menyaksikan diskusi santai kita, Kang. Oke, assalamualaikum sahabat-sahabat Nokoy atau sahabat Seven Awareness ya, Yes. yang ada di beberapa negara ya. Itu tadi sudah disebutkan ada yang di Inggris, ada yang Dubai, ada yang di Cina, ada yang di Bangkok, apa namanya, ya pokoknya bahkan juga yang di Indonesia sudah barang tentu sudah banyak sekali ya. Yang jelas selamat apa namanya bergabung ngobrol-ngobrol dengan Kang Nakoy ini ya bersama saya diamnya ya. Ya, selamat apa namanya menyaksikan. Gitu ya, gitulah kira-kira. Baik, Kang. Ini langsung ada pertanyaan nih, Kang. Ini kita belum ngobrol banyak, udah ada pertanyaan. Iya, iya. Gimana Kang Ya, Nakoy? ada pertanyaan dari Ibu Tarmudi dari Makau. Makau. Oh, Makau, Hong Hongkong. Kong. Ya, Oh, Hongkong. Ya, ya. ya, ya. Jadi tetangganya Hong Kong nih, Pak. Ya, Ya, gitu. ya dia bertanya apakah kita belum bahas apa udah ditanya di Kang. Nggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa Kang Nakoy. Itu ya apa, pokoknya santai aja Kang. ya, Pokoknya ya, bebas-bebas saja. ya. Apakah saya sebagai pekerja di Makau bisa sukses? Sementara saya juga suami nggak ada dan anak saya sedang ada di Indonesia di daerah Tegal. Ya, pertanyaannya adalah kalau menurut Pak Rektor, ya, ya ini beliau Pak Rektor ya kalau menurut Pak Rektor, Ya, ya. bagaimana sukses saya ya, walaupun bagaimana cara sukses saya mendidik anak saya yang jauh dari Mako ke Tegal, lah itu Kang. Iya, 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 Ya, iya. bagaimana cara dia mendidik jarak jauh dari Makau ya, sementara dia nggak Iya. bisa melihat, nggak bisa langsung ya, hanya lewat Zoom, lewat online, ya kondisi keadaan anak dia di Tegal. Nah, ini dia nanya langsung ke Pak Rektor UIN Yogyakarta. Maka monggo, ini Pak Rektor jawab ini. Iya. Heeh. Ya terima kasih ya Kang Nakoy ya. Terima kasih Bu Turbudi tadi namanya ya Kang Ya, ya. ya. Ya Bu Turbudi, terima kasih atas pertanyaannya. Saya yakin Ibu bisa sukses. Saya yakin Ibu bisa sukses mendidik anak meskipun jarak jauh ya. Yang penting adalah begini, bahwanya Ibu tetap saja kemudian apa namanya bekerja sebaik-baiknya di sana ya. Di mana tadi Kang Makau, Nakoy? Makau, Makau ya, dekat Hong Kong. Hongkong tadi ya. Nah itu jadi tetap bekerja dengan sebaik mungkin ya. Dari satu sisi kemudian dalam waktu yang bersamaan, artinya di sela-sela waktu kesibukannya, Ibu tetap aja menyapa anak-anak
yang ada di Tegal, apakah pakai Zoom Hmm. atau pakai telepon atau apa, dan berikan semacam arahan-arahan atau harapan-harapan dengan penuh santun, dan juga tidak perlu menuntut banyak, tidak perlu menuntut harus ini harus itu. Yang penting bahwa apa yang diinginkan oleh anak, asal itu baik, ya kan, asal itu akan membantu kesuksesan anak, kemudian didukung aja oleh ibu. Berikan Hmm. semangat, berikan motivasi, ya seperti Kanako ini. Kan. Nah itu sering memberikan motivasi ya gitu, nanti insya Allah anak juga akan mengikuti. Ya, ya itu ya Bu, Bu Tarmudi atau Turmudi, ya salam kenal dari eh, Pak Rektor nih UIN Yogyakarta, UIN Suka. Ya, Win Suka, Win Yogyakarta ya. Dan Ibu juga memperbesar impian bagaimana anak Ibu nanti bisa masuk ke UIN, ya gitu Ya, kan? Masuk ke ya UIN, silakan. Nah, masuk ke mudah-mudahan UIN, saja ya. ya UIN Sunan Jakarta, Kalijaga. Ya, UIN Sunan Kalijaga, silakan ya. ya Dan gitu. walaupun Ibu sekarang ada di Makau sebagai BMI Buruh Migran Indonesia, tapi manajemen selalu jaga. Mumpung melihat Pak Rektor, doakan dalam hati semoga anak saya nanti ya Ya. UIN-nya seperti beliau nih Pak Kang Sahiron. Gak apa-apa Ibu, walaupun di Makau ya terus besarkan Iya, harapan. Mumpung iya lagi betul. ada orang yang keren, berilmu dan rendah hati dan baik hati ya. Ya Bu, Makasih, catat ya makasih. Bu. Jangan putus dulu Bu, nonton terus di Ya, YouTube-nya sampai ya. selesai. Jadi tatap terus, doakan terus, semoga anak saya berilmu seperti ya Kang Dr. Sahiron. Amin. Oke, Kang, Amin, amin. Ya. ini ada pertanyaan, tapi sebelum saya bacakan pertanyaan dari sahabat kita yang lagi kuliah di Fujian Normal University China. Wah, Nah, ya ini sebenarnya dulu dia salah satu staff saya ada di Nako Center, kemudian kuliah S2 dan lagi dapat kesempatan kuliah di sana, Kang. Tapi sebelum beliau bertanya, saya ingin menggali lebih dalam tentang rektor kita ini ya, Kang. Kalau boleh tahu, Kang, sebenarnya ya. ya cita-cita jadi rektor tuh sempat terbesit nggak, Kang? Terus terang, Kang Nako ya, hampir tidak terpikirkan oleh saya sendiri ya, apakah akan jadi PLT Rektor atau akan jadi WR2 sebelumnya ya. Iya, iya. Itu tidak terpikirkan sama sekali. Pokoknya yang saya waktu itu ya saya belajar semaksimal mungkin, kemudian S2 sampai dengan S3 ya, membangun karir dengan penuh semangat, sudah barang tentu ya, dan juga bisa mengabdi, setelah itu bisa mengabdi untuk kebesaran UIN Sunan Kalijaga dari satu sisi, dan juga mengabdi kepada masyarakat pada umumnya. Mengapa saya mengatakan mengabdi kepada masyarakat pada umumnya juga ya, bukan hanya beraktivitas di UIN Sunan Kalijaga, tetapi juga di masyarakat. Jadi umpamanya mengisi pengajian, ataukah di pesantren, ataukah di musola-musola, kayak begitu. Jadi tujuan saya pokoknya saya selesai studi, saya mengabdi ke UIN Sunan Kalijaga, sudah bareng ke negara, ke Kementerian Agama, ke negara, dan juga ke bangsa masyarakat pada umumnya. Gitu. Jadi tidak pernah terbayangkan saya akan menjadi BR2 waktu itu, kemudian sebelumnya, dan apalagi sekarang PLT Rektor. Tapi yang jelas bahwa saya mencapai katakan sampai dengan menjadi wakil rektor 2 sebelum PLT rektor ya. Itu karena salah satunya adalah diajak oleh Pak Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi, MA PhD yang sekarang menjadi kepala BPIP. Iya. Jadi waktu itu karena sudah kenal saya, bagaimana cara bekerjanya, kenalnya dulu awalnya di McGill University di Kanada. Tahu saya waktu itu membantu menjadi sekretaris, beliau menjadi ketua Permika, Persatuan Mahasiswa Indonesia Kanada, lalu saya menjadi sekretarisnya. Dan ketika saya menjadi sekretaris itu betul-betul bekerja sebaik mungkin untuk kebesaran organisasi dan juga masyarakat Indonesia yang ada di Montreal waktu itu, dan Kanada ya, Montreal, Toronto, dan kayak begitu. Nah, dan banyak kegiatan-kegiatan waktu itu. Nah, itu Pak Yudian, Prof Yudian itu percaya itu ya,
Kemudian sampai ketika beliau menjadi rektor, lalu saya diminta untuk membantunya. Ya sudah barang tentu melalui proses pemilihan dan maksudnya Iya. DAA kayak begitu. Iya, Jadi ya. gitu Waktu Kang. itu, waktu saya ketemu Kang Sairo kan WR2 ya waktu itu ya. Iya WR2, iya wakil rektor 2. Nah itu rektornya Pak Yudian. Iya, iya. Jadi sahabat nakal saya kalau acara di Yogyakarta memang sebisa mungkin silaturahim ke beliau, ada juga ke Pak Waryono, ada juga ada Pak Agus itu dari Dekan Syariah ya Kang ya. Iya, ya, Dan dengan misalnya ada Profesor. acara dengan Sarjito, tadi dengan rumah saya Sarjito, saya mampir ke ya silaturahim itu penting teman-teman yang hebat ya. Jadi kalau saya bahas ya teman-teman Nakoy, yang tadi Pak Rektor ini menyampaikan nggak pernah terbesit atau niat atau keinginan dengan jadi rektor, tapi kenapa jadi rektor? Ternyata memang ya fokus kepada kontribusinya ini yang kemudian dibalasnya berlipat-lipat kepada masyarakat, tadi pesantren, ya apapun yang kemudian nggak mengharapkan aja dapetin ini, apalagi belum mengharapkan. Jadi nggak mengharapkan aja dapetin ini. Ini kan orang-orang yang hatinya ikhlas, jiwanya ikhlas seperti beliau ini, Allah berikannya banyak ya, banyak gift-gift yang nggak pernah terduga. Jadi kalau kita belajar Iya, dari beliau adalah di masyarakat udah nggak usah transaksional ya, fokus saja kepada memberi, melayani, bermanfaat iya, ilmunya, apapun kapasitasnya, mau ustadz lingkup kampung, RT, lingkup iya, besar, iya populer, betul. dan Allah ngasih bonusnya luar biasa, ya amanahnya luar biasa. Ini kalau saya tangkap dari yang Iya, beliau. Kang, ini yang tadi iya. dari kampus Fujian Normal University China, dia bertanya, dia kan mahasiswa baru setahun ini untuk adaptasi bahasa ya. Dia Iya, betul. bertanya, dia sekarang memilih untuk satu kamar dengan tidak dengan mahasiswa Indonesia. Dia memilih dengan mahasiswa Iya, di iya, luar iya, ini. iya, iya, dia, Menurut ya, Rektor, apakah pilihan dia, karena pilihan ini dicibir oleh teman-teman, dia enggak apa namanya enggak memilih satu warga iya, Indonesia, malah dia pengennya satu kamarnya dengan orang luar negeri. Pokoknya alasan dia itu iya, 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 karena iya, saya iya. pengen bahasa saya lancar. Saya nggak mau bahasa Iya, saya di Cina tapi bahasa Indonesia. Itu pilihan saya iya. tepat nggak menurut Pak Rektor? Iya, setiap orang betul Kang Natang ya, Kang Nakoy. Setiap orang kan punya cita-cita, punya Hmm. tujuan, dan sudah barang tentu ketika punya cita-cita seperti tadi tuh ingin bahasa Cinanya bagus, atau Hmm. ingin bahasa Inggrisnya bagus, lalu kemudian supaya komunikasi terus berbahasa asing. Ini kan tujuan ya, Iya, keinginan apa namanya keinginan sahabat kita yang ada di Normal Mas University. Ilman. Mas Iya. Ilman ya. Itu Mas Ilman. Karena punya cita-cita begitu ya nggak apa-apa. Silakan aja, bagus saja dan tidak perlu tidak perlu menghiraukan cemoohan teman-teman yang lain ya. Nah, ataukah kritik apalah umpamanya begitu. Nah, yang penting begini. Jadi tetap umpamanya satu kamar dengan orang luar negeri, apakah itu yang berbahasa Inggris ataukah yang berbahasa Cina, umpamanya begitu, tetapi tetap komunikasi dengan teman-teman. Meskipun Kang Ilman tadi itu apa namanya mungkin agak dikucilkan oleh teman-teman, tetapi tidak perlu membalas pengucilan tadi, tetap ada komunikasi dengan baik, gitu. Tetapi tujuannya dari satu sisi tujuan apa namanya Kang Ilman berhasil, yaitu meningkatkan kapasitas bahasa asingnya dengan baik, tapi di sisi lain itu juga tetap apa namanya menyapa teman-teman dari Indonesia. Kira-kira begitu. Iya, iya. Gitu ya Mas Saya Ilman dulu ya. juga begitu Kang Nanang. Saya juga Boleh begitu. boleh share ini Pak Iya Rektor, jadi pengalaman nih kepada betul. Mas Ilman lagi Iya, juga di Cina nih. Mas Ilman, ketika saya ada di Jerman, saya berada di Jerman itu sejak tahun 2001 sampai dengan 2006. Itu kuliah S3. Nah, saya mengambil justru di perguruan tinggi yang hampir tidak ada orang Indonesia. Memilih itu Mahasiswa ya? Indonesia. Memilih ke Iya, situ? memilih itu Ah, sengaja. sengaja ya? Karena saya tahu bahasa Jerman itu adalah bahasa yang sulit. Kesulitannya memang di bawah bahasa Arab, Kang Nakoy ya. Di Ah, bawah bahasa Arab, tetapi cukup rumit juga bahasa Jerman itu karena ada struktur macam-macam lah ya, strukturnya bermacam-macam dan seterusnya. Nah, itu harus ada pembiasaan dan juga harus ada latihan-latihan. Nah, maka ketika
memilih perguruan tinggi, saya mendapatkan beasiswa ya, beasiswa di AAD namanya. Ya, terima kasih di AAD kalau memang mendengar YouTube ini. Itu tahun 2001 sampai 2006. Itu saya memilih sengaja perguruan tinggi yang orang Indonesianya tidak banyak, terus terang. Meskipun masyarakatnya ada orang Indonesia yang ada di Jerman, itu di kota Bamberg. Kota Bamberg sebenarnya bukan pertama, memang saya memilih karena profesor. Ya, profesornya yang ahli dalam bidang penelitian saya itu ada di situ satu. Tapi pertimbangan yang kedua itu juga saya memilih, kan ada banyak profesor. Kebetulan saya kajiannya adalah Quranic Studies, ya, kajian Quran. Ya, kajian Quran itu di Jerman banyak. Ada di Bonn. Di Bonn itu ada, waktu itu ada Stefan Wild. Lalu di Bamberg ada Rothschild Wieland, ahli dalam bidang dalam bidang kajian Quran, tafsir dan Quran. Dan juga ada Angelika Nowitz, sebenarnya tokoh yang sangat luar biasa juga ya. Tetapi saya memilih kota Bamberg yaitu dengan Rothschild Wieland. Itu karena memang pertimbangan di samping saya itu punya keilmuan Quranic Studies ya, baik dari waktu itu dari pesantren dan dari UIN Sunan Kalijaga, dari UIN Sunan Kalijaga waktu itu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan bagaimana orang Barat melakukan penelitian itu. Nah, saya memilih di kota itu, di kota Bamberg. Bamberg itu orang Indonesia, mahasiswa Indonesia cuma satu orang, tambah saya 2 orang. Nah, kemudian akhirnya saya sebelum keluarga itu ikut ke Jerman, itu saya bersama orang Cina, bersama orang Turki, bersama orang dari beberapa negara di dormitory ya, student dormitory itu. Jadi saya komunikasi selalu bahasa Jerman dan kayak gitu. Jadi alhamdulillah sampai karena itulah Kang Nanang ya, disertasi saya pakai bahasa Jerman. Oh, lah iya. Mas Ilman ya. Karena itu dipaksa harus bisa bahasa Jerman. Gitu Mas Ilman. Jadi pilihan berteman satu kamar dengan orang luar negeri ya malah didukung oleh Pak Rektor ini ya, malah Pak Rektor dissertasinya bahasa Jerman. Nanti Anda udah pasti bahasa Cina kan? Iya, nah bahasa Cina silakan tuh Kang Ilman karena bagus pokoknya gitu. Kalau bahasa Inggris ya oke. Ini ada pertanyaan juga ada salam dari sama alumni Babakan, namanya Kang Nurjaya nih. Kang Sayron kemarin di Halal Bihalal Iman akan mudah belajar bahasa kalau pernah belajar tasrif, nausorof. Jadi selamat. Iya benar. Iya benar. Betul ya? Iya benar. Jadi ini buat santri ini harus semangat nih ya. Gimana Kang? Ya, betul. Saya katakan bahasa Arab itu bahasa yang sulit bagi bangsa Indonesia ya. Bagi bangsa Indonesia sebagai second language lah, katakan umpamanya, apakah the third ataukah the fourth language ya. Nah, di bahasa Arab itu kan ada nahwu sorof tuh. Ya. Kang Nakoy. Ada i'rabnya, ada tasrifnya. Umpamanya bahasa Arab saya telah mengerjakan sesuatu kan ana fa'altu atau fa'altu kan gitu ya. Nah, ketika kami yang mengerjakan fa'alna, berubah ya kan, dan seterusnya. Jadi ada perubahan di dalam kata kerja. Itu persis seperti Jerman. Jadi umpamanya saya berbicara ich spreche ya. Tapi kalau kami wir sprechen ada n-nya di belakang kayak gitu. Nah, kalau Kang Nakoy berbicara ya Nanang Qasim spricht, berubah lagi. Nah, ini perubahan kata kerja tadi itu persis seperti bahasa Arab. Jadi kalau orang pesantren bisa bahasa Arab, lalu kemudian belajar bahasa Jerman, insya Allah lebih cepat. Iya, lebih cepat bisanya. Asal ya betul-betul sungguh-sungguh Kang Nakoy ya. Maksudnya betul-betul bukan males-malesan, bukan. Tapi ya sungguh-sungguh. Ya, jadi untuk santri-santri di seluruh Indonesia di pesantren yang sedang di pesantren ya, justru saatnya semangat. Ini ada salah satu contoh juga role model yang bisa jadikan motivasi, inspirasi ya buat teman-teman. Bahkan penguasaan Anda dalam bahasa Arab ternyata menjadi kabar baik ya, karena bahasa Arab tingkatnya ternyata rumit dibandingkan bahasa Jerman ya. Gitu ya Kang ya?
Iya, betul, Kalau betul Kang. bahasa Perancis susah nggak, Kang? Ya kurang lebihnya sama ada Yang bahasa Arab? Masih tetap di sama bawah bahasa ya? Jerman, sama bahasa Jerman. Cuma kan saya pernah belajar bahasa Prancis juga waktu di Kanada 1 semester ya. Sempat bisa ngomong juga, sempat bisa ngomong, cuma tapi kemudian tidak saya kembangkan. Ya. Tetapi ada perubahan-perubahan kata kerja dan apa itu ada di situ sama dengan bahasa Jerman. Kang, Bahasa ada salam nih di YouTube dari Kang Wendy Ciputat. Kang Wendy. Kang Wendy itu orang hebat tuh. Saya menyaksikan YouTube ini. Ya, ya. Padahal saya tuh nggak beritahu nih, belum share-share ke siapa-siapa. Udah, ya Lah iya balik ke. pokoknya. Ya, silakan. Setahu saya beliau selalu menempatkan orang tua sebagai kekuatan paling penting. Ya, Wah, betul-betul. Ini ya, luar ini biasa juga ya. sesuai dengan pertanyaan oleh Duit Dirham. Ya, saya belum Hmm, bacakan pertanyaan yang masuk ke email ya. Ini dari Duit Dirham. iya. Bagaimana Pak Rektor menemukan one minute awareness? Oh, ini Pak Kang Khairon. Jadi kalau dalam buku saya itu ada namanya one minute awareness. Jelas ya, Oke. Kang? Ya. One Jadi minute, ya, 1 minute jadi awareness ya. orang-orang sukses itu termasuk pasti Kang Khairon ini, teman-teman sahabat Nakoy, menemukan 1 menit yang membuat dia termotivasi. Di dalam buku saya katakan bahwa orang sukses itu hanya punya satu alasan, sementara Ya. orang gagal punya ribuan alasan. Nah, Oh iya, iya, ya orang sukses satu iya, betul. alasan, yaitu apa? Tidak ada alasan gitu kan. Ya, Jadi, nah, ya, nah ya, ini ya, 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 ya. ini mungkin Mas Dwi Dirham ini mau bertanya, ada nggak satu pencerahan dalam bentuk 1 menit yang pernah Pak Rektor dapatkan, terutama nih kalau dari Kang Wedi sampaikan, terutama dari orang tua, sehingga sampai melalang buana ke Jerman, ya, ke Kanada, ya, ada. Dan kalau kita gali lebih lanjut, ya kita juga pengen tahu nih, siapa sebenarnya orang tua dari Pak Rektor Uinsuka ini. Hmm. Ya, boleh Ya, Kang? ya. Boleh ceritakan Kang, pengalaman yang Ya, buat Kang punya motivasi kuat belajar ini apa Kang? ya, pertama tadi terima kasih Kang Nako yang sudah memberikan teori yang ada di dalam buku jenengan ya. Tapi benar yang sampean katakan Kang Nakoy. Kalau orang sukses itu memiliki hanya satu alasan, sementara orang orang gagal itu Ribuan alasannya alasan. macam-macam, beribu alasan. Ya, jadi betul itu dan begini. Dan teori itu benar di apa namanya di pengalaman saya ya kayak begini. Jadi suatu saat itu orang tua saya itu dulu punya perusahaan sandal. Di Cirebon. Bapak saya namanya Syamsuddin ya di Cirebon. Ibu saya namanya Aminah, si Ibu Aminah ya kan. Nah, Pak Syamsuddin, ayah saya itu punya perusahaan sandal cukup maju, Kang Eko. Itu sejak waktu saya SD itu saya memperhatikan juga bahwa apa namanya pekerjanya banyak juga. Jadi menghidupi orang banyak. Nah, itu sandal termasuk sandal terumpah juga, sandal kulit terumpah. Itu yang terbaik iya bukan karena bapak saya menilai bahwa sandal terumpahnya bapak saya itu yang terbaik di Cirebon. Jadi halus sekali, kemudian itu saya bisa merasakan dan itu sudah dan juga sandal-sandal yang murah-murah juga banyak. Itu di mana-mana itu perusahaan sudah besar dan di daerah Pleret Panembahan khususnya ya di desa saya itu yang terbesar bapak saya itu. Nah, yang lain-lain itu hanya mengikuti Bapak. Jadi kadang apa namanya, kadang menyetor anunya ya sandalnya ke bapak saya. Nah, bapak saya kemudian ada yang ke Jakarta, yang dipasarkan di Jakarta, di Padang, di Kalimantan, di mana itu. Jadi besar, ya. Nah, entah saya tidak mengerti bisnis waktu itu. Saya mondok setelah SD, saya mondok di Ciwaringin, Babakan Ciwaringin, ya Sanawiyah, saya masuk Sanawiyah, masuk Aliyah juga di sana. Nah, itu kurang lebihnya mendekati saya apa namanya Aliyah itu sudah mulai turun, sudah mulai ada hal yang apa istilahnya mengkhawatirkan ya perusahaan sudah mulai hancur istilahnya sudah mulai menurun nggak tahu apa sebabnya saya tidak mengerti waktu itu tidak yang jelas begitu. Nah, ketika itu situasi apa namanya ekonomi hancur ya kan mulai hancur mulai menurun lalu kemudian saya kan juga sebagai anak merasakan ya kan apa sedihnya melihat apa namanya
ya melihat apa namanya Bapak hancur dari sisi ekonomi. Nah, mohon maaf karena Ya, mengenang masa lalu soalnya. ya, nggak apa-apa, Kang. Nah, Justru baik. ini yang ditanyakan oleh Ya, pemirsa ini Kang ya, Chairo ini sharing betul-betul true story yang ya, menginspirasi, yang ternyata ya gitu. kegagalan atau Jadi kehancuran orang tua malah menjadikan motivasi. Teruskan Kang, silakan. ya terus Kita mau iya belajar nih. betul. Jadi apa namanya orang tua sampai mengatakan, bapak sampai mengatakan, seberat apapun yang saya hadapi, kamu harus sukses. Nah, sampai segitunya. Jadi kamu terus berusaha belajar dengan baik, lalu kemudian sampai harus apa namanya kalau bisa sampai ke perguruan tinggi dan seterusnya. Bapak akan membiayai meskipun umpamanya sangat berat. Kayak begitu. Nah, itulah yang memantik apa namanya? 1 minute awareness. Ya, ya gitu 1 minute awareness-nya itu di situ. Jadi kemudian ya saya masih ingat masa lalu ya. Nah, Ya, maksud saya ya. itu apa namanya? Dari situlah kemudian hanya satu hal. Pokoknya saya harus belajar sekuat tenaga, sangat rajin dan harus sukses karena orang tua mengatakan. Itu 1 minute awareness-nya. Ya, Kesadaran 1 menit. Nah, tidak ada alasan karena tidak ada alasan. Pokoknya saya harus belajar semaksimal mungkin sesungguh-sungguhnya supaya kemudian berhasil di aliyah waktu itu sudah selesai. Kemudian saya sebenarnya sempat diterima di UIN Bandung ya, tetapi di UIN Bandung waktu itu saya sering sakit karena waktu itu masih sangat dingin, masih cuacanya sangat dingin, kemudian tidak kuat, fisik saya ya waktu itu ya tidak kuat dingin, kemudian saya daftar lagi di IAIN Yogyakarta. Waktu itu IAIN Bandung dan IAIN Yogyakarta. Nah itu saya kemudian kuliah dan alhamdulillah apa namanya ya sampai selesai. Dan saya ceritakan juga sebenarnya di apa ketika dan itu kan perusahaan Bapak itu kan terus menurun ya. Sampai detik-detik terakhir ketika saya mau lulus itu mau KKN tidak ada dana, mau ini melanjutkan tidak ada dana, tetapi kemudian akhirnya tanah yang tersisa satu umpamanya berapa meter saja itu dijual untuk biaya sudah barang tentu biaya saya, biaya adik-adik saya yang ada di pesantren ya. Waktu itu ada yang di pesantren ya selain saya kan saya punya adik 11 ya kan. Adik ada Ahmad Zahid ini di Lirboyo, lalu kemudian Mahrus di Lirboyo, Yasin di Lirboyo, lalu Husni di Lirboyo, udah. Di pondok pesantren Lirboyo itu 5 Kang Nakoy. Nah itu harus dibiayai semuanya. Tapi sementara juga harus membiayai saya juga yang masih kuliah kayak waktu itu. Jadi ya luar biasa jadi apa namanya? Saya ini bahasa Indianya merbesmili jadi Kang. Karena kayak nggak tahu ini saya juga tidak apa namanya kemudian teringat aja akhirnya Ya. orang tua ya. Jadi nah maka kemudian alhamdulillah ketika saya sukses ya maksudnya selesai S1 lalu kemudian saya apa namanya S2 dan S3 Bapak itu masih menyaksikan. Bapak saya masih menyaksikan saya menjadi sampai dengan S3 saya menjadi CPNS, jadi PNS, ya bekerja di UIN itu menyaksikan. Dan alhamdulillah sebagai rasa syukur saya, maunya kemudian saya apa namanya membiayai sekolah-sekolah adik saya sudah barang tentu yang belakangan-belakangan karena yang awal-awal kan masih di adik saya yang pertama, kedua, ketiga itu masih dibiayai oleh ayah. Nah baru yang belakangan itu ketika saya sukses itu menyekolahkan adik saya yang di Universitas Jember ya sampai selesai, lalu kursus bahasa Inggris saya biayai sekarang. Dia sudah ada di Cirebon, kemudian mengabdikan diri kepada masyarakat juga, mengkursus bahasa Inggris, lalu dan macam-macam nanti di SD, di mana-mana yang kemudian juga yang terakhir saya biayai juga kayak begitu. Jadi itu bentuk apa namanya bentuk syukur saya ya. Di samping yang lain-lain sudah barang itu yang beberapa kayak gitu. Ya, Kang. Untuk tadi Dwi Dirham. Iya, Ya, itu namanya Dwi Dirham, Dwi Dirham, suka dirham kayak ini. Ini Anda berhak mendapatkan buku 1 Minute Awareness dari Nako Center, Gramedia penerbitnya, karena Anda membuat Pak Rektor menangis hari ini ya. Nah, Tangis, iya. tangis saya Pak Rektor ini bukan tangisan biasa, tapi tangisan jiwa beliau
yang punya cinta, yang punya motivasi, yang kemudian dalam buku ini nanti Anda boleh baca ya, membuat beliau hanya punya satu alasan. Ya, Iya, sukses. sukses yaitu ya tidak ada alasan ya, pokoknya sampai akhirnya luar biasa. Peristiwa begitu lama, puluhan tahun, tapi terasa masih segar ketika ayah mengatakan harus sekolah, harus pendidikan walaupun dalam keadaan terpuruk, sulit, bahkan mungkin mendekati kebangkrutan. Dan itulah disebut dengan one minute warna sahabat dirham, sahabat duit dirham, sahabat duit Iya. dirham yang Ya, sedang menyaksikan. Dan teman-teman yang sahabat-sahabat Nakoy, ada pertanyaan juga dari ya Nabila di Palembang, Kang. Nabila, ya. Nabila, Ya, dia nggak ya, menyebutkan mahasiswa atau bukan ini, tapi dia ya. pertanyaannya adalah ya, apakah bagaimana cara merawat kesuksesan Pak Rektor kepada anak-anak? Maksudnya Ya, mungkin peristiwa yang dialami ini kemudian mentransfernya seperti apa sehingga anak-anak juga bisa sukses seperti Pak Rektor. Nah, silakan. ya. Ya, kepada anak-anak juga sudah barang tentu kemudian kita berikan arahan-arahan, ya. Tetapi bukan harus yang sedih-sedih. Tetapi kira-kira begitu kita kepada anak, ya anak apa namanya, kami harapkan sebagai orang tua, ya kan, apa namanya, aktif, apa namanya, rajin belajar, lalu kemudian terus cita-citanya dibangun, apapun yang disukai. Jadi tidak harus dalam bidang agama juga ya. Jadi dalam bidang apapun yang disukai oleh anak, kemudian kita support, kita dukung. Umpamanya anak yang pertama suka matematika, ya kita arahkan, kita apa namanya, kita arahkan dan kami biayai ya umpamanya untuk kuliah S1 dalam bidang matematika, dan kemudian dia punya cita-cita untuk ke luar negeri juga, saya kemudian apa namanya, berikan kesempatan untuk kursus bahasa Inggris, untuk persiapan begitu, dan sekarang sudah lulus S1, kemudian kursus bahasa Inggris juga sudah selesai, dan sekarang lagi berusaha semaksimal mungkin untuk apa namanya bisa S2, mudah-mudahan di luar negeri, tetapi dimanapun bagi saya nggak jadi masalah. Nah, Amin, amin, kemudian amin. iya, yang anak kedua juga begitu, Mas. Nangko yang anak kedua juga punya kecenderungannya sendiri, ya. Di samping dia kecenderungan di ilmu hukum, ya kebetulan kalau yang pertama kuliah di UNY di Jogja, yang kedua apa namanya kuliah di UIN Sunan Kalijaga sendiri dalam bidang ilmu hukum, tetapi dia punya kelebihan, umpamanya bagaimana fotografi, bagaimana apa namanya membuat YouTube yang menarik dan seterusnya. Ya kita support ya. Kita itu, jadi kita intinya kesungguhan untuk mencapai cita-cita itu yang dibangun kepada anak-anak. Tapi umpamanya cerita tentang dulu sedihnya ayah itu dan apa tidak terlalu banyak apa namanya saya ceritakan barangkali ya suatu saat saya ceritakan juga ya, tetapi tidak banyak itu. Tetapi yang penting sekarang ayah apa namanya mampu membiayai, kemudian didorong untuk terus apa namanya rajin, ya kan. Tapi begitu ya, sekali lagi Mbak Nabilah ya, ketika umpamanya apakah itu Mbak sudah menjadi seorang ibu ataukah masih mahasiswa atau apa ya, itu kalau sudah menjadi ibu ya berikan arahan-arahan kepada anak, tapi dengan penuh kasih sayang. Ya. Jangan hanya tidak perlu ada pemaksaan, tidak perlu apa, tetapi terus diberikan pencerahan-pencerahan kayak begitu. Begitu ya dari Palembang. Semoga jawabannya ya puas. Kalau belum puas datang ke kampus UIN Yogyakarta. Langsung tanya langsung. Ya. Kang, ada pertanyaan dari ya teman kita yang ada di mana nih? Oh, Pak Nakoy, saya pernah ikut training Bapak di Semarang, MPLN. Oh, MPLN, oke. Silakan pertanyaannya ke Pak Rektor adalah untuk membuat cita-cita tinggi itu kadang-kadang kita sering down. Nah, pada saat down itu apakah kita kemudian ya perlu seorang teman pada saat down atau cukup hanya kepada Allah? Ya, jadi dia bertanya kalau sedang down, apakah butuh seorang teman mendengarkan curhat dia atau cukup hanya sebatas dia mohon kepada Allah?
Mengingat Pak Ya, Rektor juga dari pesantren terkenal di ya, Cirebon, di Babakan Cirebon. Ya. Nah, ya. dari Ahmad, Pak, di Semarang. Mas Ahmad, terima kasih ya dan selamat sudah mengikuti apa namanya Seven Warners. um, Seven Awareness ya tadi itu ya. Yang ya Mas Ahmad, jadi kalau dalam segala cita-cita mesti ada halangan, ya kan? Ada tantangan yang harus kita lalui. Pasti itu, pasti entah besar ataukah kecilnya itu pasti. Nah, ketika dalam keadaan down, dalam keadaan yang kurang apa namanya, nampaknya kok bingung ataukah apalah umpamanya gitu, kurang nyaman. Nah, itu dari satu sisi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita tawakal, kita berdoa supaya bisa menghadapi tantangan-tantangan ketika mencapai cita-cita, tapi dalam waktu yang bersamaan boleh komunikasi dengan orang yang bisa memotivasi. Tapi jangan sembarang orang menurut saya. Jadi pilihlah orang-orang yang bisa memotivasi. Sebab bisa saja kalau sembarangan orang kemudian tidak memberikan motivasi malah tambah down. Ya. Iya betul, nah betul Kang. Jadi umpamanya kalau sampean punya Kang Nakoy, ya komunikasi dengan Kang Nakoy yang bisa memotivasi. Itu. Atau siapapun ya, siapapun kalau punya teman dekat, Mas Ahmad ya kemudian dekat yang itu biasanya kan kita punya merasakan nih, ya bisa merasakan siapa teman yang sesungguhnya, siapa yang teman asal biasa saja. Nah yang sesungguhnya itu biasanya kalau dia apa namanya, kalau kita lagi bahagia, dia ikut bahagia, kalau dia lagi sedih, dia ikut sedih juga. Begitu juga kita sebaliknya, ya kan? Nah itu orang yang bisa dipercaya begitu bisa dimintai nasihatnya atau saran-sarannya. Nah, kalau suatu saat mendapatkan nasihat tetapi kurang, sudah dicari juga nasihat-nasihat yang lain. Mana yang kemudian dari sekian nasihat, dari sekian apa namanya masukan-masukan itu, kemudian Mas Ahmad bisa memilih mana yang lebih cocok untuk diri kita, untuk diri Mas Ahmad. Begitu ya, Ahmad di Semarang. Semoga mempraktekkan tadi, jadi tidak hanya satu, terus ya, terus belajar, Ya, terus belajar, terus ya. belajar, dan terus belajar. Oke, Pokoknya, ya, Pak Rektor, ya, kalau ditanya, kira-kira ada nggak visi-visi yang belum tercapai tapi selalu dirawat, diperbesar, dijaga dari muda sampai sekarang ini, visi besar itu ada nggak yang pengen sekali kalau Allah mudahkan, kemudian dimudahkan, ada nggak? Saya mau minta teman-teman untuk mendoakan Pak Kang Sairon ini semua yang sedang menyaksikan ya. Apapun, ya, silakan Kang. ya. Satu hal yang ingin masih menjadi cita-cita saya ya, itu adalah menulis tafsir dengan pendekatan makna kummagza namanya. Pendekatan makna kummagza itu di satu sisi apa namanya kita memperhatikan makna asal, makna asli, makna historis waktu zaman Nabi Muhammad SAW, ayat tertentu diturunkan oleh Nabi Muhammad, makna historisnya seperti apa, tetapi kemudian makna yang setelah itu kemudian kita bagaimana signifikansi ayat itu untuk konteks kekinian. Karena ini kajian saya kan itu ya, kajian saya adalah kajian tafsir Quran. Nah, maka kemudian saya ingin sedikit demi sedikit itu memberikan perhatian terhadap bagaimana sih memahami Al-Quran yang kira-kira kontekstual, yang kira-kira itu bisa relevan untuk konteks kekinian dirasakan betul. Nah, maka bukan pendekatan yang literal, bukan kata per kata, bukan terjemahan, tetapi ada analisa yang mendalam, ya baik untuk mencapai tadi makna historis dari satu sisi dan juga maksud utama pada waktu itu pada masa Nabi, tetapi dalam waktu yang setelah itu kemudian kita gali apa sih yang bisa kita tarik lagi untuk konteks kekinian yang kita bisa ambil pelajaran dari Al-Quran. Nah, sebagai awal itu saya menulis menulis buku selain disertasi, selain tesis, selain artikel-artikel ya. Itu baru aja saya terbitkan buku ya kecil saja Al-Quran dan Pembinaan Karakter Umat. Jadi dan itu konteksnya kekinian. Bagaimana sih kita kemudian menafsirkan Al-Quran, ayat-ayat tertentu paling tidak yang penting-penting itu kemudian didekati dengan secara tadi itu pendekatan makna kummagza.
Nah, ini masih proses panjang ini Kang Nanang ya. Amin. Ini Masih kita doakan ini. ya, amin, amin. Kalau Pokoknya yang sahabat Nakoy, sahabat sebenarnya dimanapun Anda berada, kalimat kita mendoakan Pak Rektor, Kang Sairon ini ya, dengan tulus, semoga memantul kepada kita yang mendoakan. Apapun yang ya, teman-teman sedang dihajatkan, dengan doa amin. kita mendoakan Ya, beliau, kita juga dimudahkan. Amin amin. ya. Amin. Ya, Kang Sairon, ada pertanyaan di email ya. ya, Dia bertanya bagaimana menyikapi netizen yang mudah ya mengatakan atau menjatuhkan seorang ahli, contohnya Pak Quraish Shihab, ketika berbeda dengan keinginan dia dan dia bisa membuli, memaki, dan seterusnya. Bagaimana Pak Rektor melihat suasana atau situasi anak-anak yang mungkin mudah menjadi hakim di situasi milenial seperti ini? ya. Contohnya pada saat kasus-kasus yang pernah kita lihat sebelumnya. Apakah punya pengalaman dibully oleh netizen kan? Itu Ya, banyak ya. kan? Nah, Gitu kan? ini pertama bahwa menghakimi orang lain itu bukan sikap yang baik ya. Hmm. Apalagi kepada tokoh-tokoh yang memang punya keilmuan yang sangat mendalam. Seperti Pak Quraish Shihab itu ilmunya mendalam. Ya. Kalau seseorang itu tidak sependapat dengan Pak Quraish, itu nggak jadi masalah. Tetapi jangan sampai membuli, jangan sampai mencaci maki tokoh-tokoh yang memiliki ilmu yang mendalam. Apalagi Pak Quraish. Pak Quraish mulai dari awal hingga akhir itu tentang ahli tafsir beliau, ya Ahli kan? tafsir. Ahli tafsir itu, ahli tafsir dan tahu ilmunya banyak mendalam. Nah, itu tidak boleh kita bully, itu satu ya. Nah, tetapi sebagai seorang apa namanya, saya kan pernah menjadi saksi ya kasusnya Pak Ahok ya. Ya, ya. Itu saya salah satu saksi ahli. Saksi ahli dari kalangan akademisi yang diharapkan objektif. Nah, kita tahu bahwa kasusnya Pak Ahok itu kita berhadapan dengan berapa juta orang yang membuli ataukah katakan menghakimi Pak Ahok. Ya. Nah, itu saya waktu itu memang diminta ya, diminta untuk menjadi saksi ahli, tetapi harus berhadapan dengan kelompok besar. Nah, tapi saya tetap berani waktu sampai saya istikharah, sampai saya sholat hajat dan seterusnya untuk mengatakan iya atau tidak menjadi saksi ahli. Nah, kemudian singkat kata kemudian saya berani menjadi saksi ahli dan itu berbeda dengan pandangan saksi-saksi ahli yang didatangkan oleh jaksa penuntut. Nah, saya kebetulan diminta oleh hakim kemudian melalui pembela hukumnya Pak Ahok. Lalu kemudian waktu itu Pak Hakim menurut yang saya mencari orang yang objektif, menjadi orang yang betul-betul tidak punya kepentingan apapun. Lalu saya menyampaikan pandangannya, bagaimana sih sebenarnya pernyataan Pak Ahok, bagaimana sih seharusnya memahami Al-Maidah 51 kayak gitu kan. Nah, itu setelah itu sebenarnya nggak ada sebenarnya yang membuli saya. Meskipun banyak orang yang, tetapi karena argumentasi saya objektif, lalu kemudian didasarkan pada ilmu ilmu pengetahuan yang memang itu di dalam ulumul Quran maupun di dalam ilmu-ilmu lain ya sebagai argumentasinya, maka ketika berbeda dengan pada umumnya ya tahu sendiri waktu itu kasusnya ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tuh tidak ada yang membuli. Kalau bertanya 1, 2, 3, kok begini ya Pak pemahamannya, kok begini ya Pak? Saya jawab seperti apa adanya dan sudah barang tentu Islam kan mengajarkan keadilannya. Betul. Jangan sampai kemudian kita sebagai mayoritas menzalimi orang kayak begitu dengan ini semangatnya begitu. Nah, lalu kemudian alasan-alasan kenapa sih begini dan kenapa sih begitu itu dengan alasan akademik.
Nah, saya tidak bisa cerita banyak tentang ini, mungkin sudah terlalu lama anunya ya. Ya. Tetapi intinya, tapi kalau Mas, siapa yang bertanya tadi di dalam email tadi, siapapun namanya ya, kalau saudara nanti selalu jadi pimpinan, ataukah jadi seorang tokoh, ataukah jadi seorang ilmuwan, lalu umpamanya dibully oleh orang itu ya nggak usah terlalu risau ya, tidak usah. Pokoknya yang ada keyakinan kebenaran kita lakukan, dan kita tidak perlu menzalimi orang kayak begitu. Kita tidak perlu menyakiti orang. Nah, kalau saudara disakiti, umpamanya begitu, kalau bisa sih bersabar, ya bersabar. Dan apalagi hanya sekedar bulian-bulian begitu nggak perlu umpamanya, kecuali kalau sudah keterlaluan dan ini akan berbahaya umpamanya, kemudian ya itu ada proses hukum tersendiri ya. Tetapi saya pikir biasalah, jangankan Kang Nakoy, jangankan kita ini, wong ulama-ulama besar juga dibully kan. Iya. Umpamanya Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i itu dipandang sebagai berbau-bau Syiah mutasyayyi'ah. Kemudian Abu Hanifah itu juga dibully oleh orang-orang biasa. Ya, Jadi pokoknya santai-santai saja ya. Kalau yang penting kita lurus, kita objektif, kita mencari kebenaran. Nah, orang tidak setuju nggak apa-apa. Kita tidak setuju dengan orang lain, tidak perlu membuli ya. Kalau kita dibully oleh orang lain, ya bersabar saja dulu. Tidak perlu kayak gitu. Begitu ya. Jadi ternyata kata Pak Rektor bukan hal yang baru bully-membuli itu. Sudah terjadi pada zaman Imam Syafi'i, Imam Hambali. Wah, ternyata jangan-jangan kita yang terlalu baper, bisa juga kan? Terlalu bawa perasaan. Yang membuli satu, ya seolah-olah semua orang membuli kita. Ya. Iya, betul. Jangan selalu punya perasaan. Ya, itu bisa juga, sahabat Nakoy, dalam Seven Awareness itu memang namanya menggendong beban. Jadi Kang, digendong beban itu terasa berat karena digendong terus kemanapun, dilukainya sebulan lalu, tapi masih dibawa sampai hari ini. Ya, jadi ya mesti clearing the mind. Seperti Anda pernah membaca buku Seven Awareness ya, menghapus, ya belajar forgive, belajar forget, ya tadi belajar sabar, ya itu kekuatan dahsyat. Kang, ini ada yang nanya dari kampus. Oh, dari Yayan Janur Jati Cirebon ya. Ya. Dia nanya kalau ini pertanyaan tentang kampus, kalau di Winsuka wisuda online atau enggak, Kang? Ya, untuk yang April kemarin yang harus di wisuda April itu diundur sampai Juli dan itu online. Kemudian juga yang wisuda Agustus online juga dan sampai November online. Jadi di UIN Sunan Kalijaga semester depan ini, sejak semester kemarin, semester sekarang, sampai dengan semester depan mulai September, Oktober, November, sampai November itu masih online. Semuanya pakai daring. Berarti kuliah termasuk semua. Wisuda juga. Ya. Wisuda dan semua ya. Ya. Jadi, oke. Sekarang kita bicara tantangan atau mungkin bisa juga disebut dengan kesulitan ketika menerima mahasiswa baru mahasiswa baru kan berarti online juga ya, Kang? Iya, iya. Nah, itu ada sisi lemahnya nggak dibandingkan dengan langsung, dibandingkan kayak sebelumnya? Iya, ya sudah barang tentu ada positif dan ada negatifnya, karena positifnya sudah barang tentu mahasiswa tidak perlu ke kampus, bisa saja kuliah di rumah, lalu kemudian artinya tidak menyulitkan secara transportasi. Nah, tetapi sudah barang ada negatifnya juga. Negatifnya yang umpamanya terlalu banyak pulsa yang keluar, nah kan begitu ya. Kemudian juga tidak bisa interaksinya itu tidak langsung, sehingga mungkin ada sesuatu yang missing dalam dunia pendidikan ya. Itu memang begitu. Tetapi daripada UIN Sunan Kalijaga kemudian menjadi salah satu tempat penyebaran COVID, supaya tidak begitu ya, maka kemudian lebih baik online dulu sampai dengan situasi membaik. Dan November, Kang. November ya. 30 November itu termasuk PBAK dan seterusnya ya. Berarti bisa disimpulkan setahun ini ya, Kang, sampai akhir tahun. Iya, betul.
bisa disimpulkan sampai akhir tahun. Jadi ini kayak Untuk meringankan mahasiswa Kang Nokai di UIN Sunan Kalijaga itu kita memberikan keringanan UKT untuk mahasiswa lama ya. UKT 10%, lalu ada banding UKT itu untuk penurunan UKT kalau orang tuanya kemudian jatuh miskin kah ataukah sakit karena COVID atau apa. Dan juga ada pemberian kuota internet untuk mahasiswa. mahasiswa ya. Di ujung Jakarta itu kayak gitu. Ya. Ini salah satu yang pernah dicurahkan oleh pedagang kecil atau UMKM sekitar kampus yang kemudian mendadak jadi sepi, kontrakan jadi sepi, dan bla 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 dan bla bla bla. Kalau apa yang sudah dilakukan oleh kampus UIN dengan teman-teman yang tadi saya ceritakan ini seperti apa, Kang? Keadaan di Yogyakarta? Iya, betul. Ya, saya sudah barang tentu merasa bersedih juga ya. Kasihan masyarakat yang punya kontrakan dan juga yang punya warung-warung di sekitar kampus. Memang betul. Tetapi di dalam hidup mesti ada prioritas. Ya. Ada prioritas, jadi mana yang didahulukan. Ini kalau ketika ada berbenturan, ya, ketika ada berbenturan masalah, maka kemudian masalah yang paling ringan yang harus kita ambil. Nah, masalah yang besar itu kan kalau ada penyebaran COVID-19 ya. Nah, ini yang kita hindari dulu. Nah, supaya COVID-19 kita hindari, tetapi sudah barang tentu ini kemudian sedikit mengganggu perekonomian warga setempat. Jadi kami mohon maaf dalam hal ini ya. Ya bukan salah, tetapi memang kita pilihannya harus menghindari bahaya yang lebih besar. Yang lebih besar. Kira-kira begitu. Dalam setiap itu mesti ada prioritas nanti. Ya, dan semoga buat teman-teman ya menemukan cara-cara baru, ya pola-pola baru. Kadang-kadang sahabat-sahabat UMKM ya, teman-teman UMKM, kadang-kadang kita tuh sukses mesti mengalami yang namanya the power of kepepet, ya kan? Iya, the power of kepepet. Ya, mungkin ada hikmah yang nggak pernah terduga, teman-teman yang berharap ini cuma sebulan, berharap 2 bulan, ternyata malah bisa setahun, malah bisa sampai sepanjang tahun ini. Semoga punya, ya akhirnya Anda juga mau turun ke teknologi, IT, ya belajar online, bla bla bla, dan akhirnya malah jadi mahir. Kita nggak pernah tahu 2021 bisa jadi Anda yang tadinya hanya kawasannya UIN suka, karena online punya pelanggan bisa sampai ke Malaysia, kita nggak pernah duga ya. Iya, betul. Ya. Jadi tetap positif. Dan banyak dilakukan oleh Kang Nanang, banyak dilakukan oleh teman-teman ya, teman-teman. Ya, betul. Ya. Jadi tetap optimis, tetap positif ya. Tetap ikhtiar terus, jangan menyerah, selalu jangan menyerah ya. Kang, sebelum kita tutup ya, ada nggak pesan-pesan penting Kang Chairon ini buat generasi milenial ini, Kang? Yang dia kadang-kadang tergantung mood nih, bisa up and down ya. Kadang-kadang dia bisa dia salah satu yang saya lihat, Kang, teman-teman kita nih anak-anak muda sekarang ini betul-betul pintar-pintar, tapi yang banyak dikritiki oleh teman-teman ya senior mengatakan satu hal, yaitu kurang sopan, Kang, kurang sopan santunnya. Ini menurut pandangan Kang Chairon betul nggak ini masukan dari teman kita yang mengatakan anak-anak muda sekarang kalau di perusahaan tuh, kalau misalkan dulu kalau teman-teman saya sharing di PLN atau di Pertamina, anak-anak muda dulu kalau di lift lihat orang tua, dia akan memilih keluar dari lift, Kang, monggo masuk ke orang tuanya. Anak muda ini akan nunggu aja gitu, nggak masalah ngalah. Tapi sekarang kata teman saya di BUMN ini, kejadian seperti itu udah mulai jarang. Biasanya anak-anak itu malah asik main handphone, ya orang tua ya biarin aja, kenapa lagi penuh kayak gitu. Ini menyikapi ini atau ada saran nggak buat anak-anak milenial yang punya potensi hebat, tapi harus ada yang sedikit direvisi agar lebih baik lagi buat teman-teman muda nih, pemimpin muda yang ke depan akan memimpin negeri, memimpin BUMN, termasuk memimpin kampus dan seterusnya. Gimana, Kang? Ya, pertama saya mengucapkan apresiasi yang sangat besar kepada anak-anak muda sekarang yang saya yakin punya kelebihannya juga ya, kelebihan punya IT, kelebihan macam-macam lah, atau keilmuan juga. Oke. Dari satu sisi saya memberikan apresiasi, tetapi di sisi lain seperti yang dikatakan oleh Kang Nakwai tadi, ya sebaiknya karakter baik atau al-akhlaqul karimah kalau bahasa Arabnya ya,
itu juga terus dipertahankan. Dan saya yakin masih banyak juga anak-anak muda yang punya rasa empati, simpati, pokoknya gitu kepada orang lain. Saya yakin masih banyak juga. Dan teman-teman yang kalau memang ada kecenderungan begitu, umpamanya ada kecenderungan kok akhlaknya kurang begitu terpuji begitu, itu kan proses yang proses yang kira-kira itu kemudian ke depan menjadi lebih baik, atau introspeksi diri bagi teman-teman milenial ini, anak-anak muda milenial. Ya, begitu ya teman-teman, Iya. sahabat-sahabat ya, next generation yang sangat dinanti oleh negeri ini ya. Ternyata kuncinya adalah kalau dari Pak Rektor atau dari Kang Sairon adalah akhlakul karimah ya. Karakter positif, mental positif ya, ini harus selalu dijaga. Kalau sudah pinter ya, ganteng, cantik, sopan, akhlaknya itu menjadi menantu yang dicari-cari ya. Kang, di tanpa terasa udah 1 jam, jadi buat teman-teman mohon maaf yang tidak sempat saya bacakan pertanyaannya. Insya Allah nanti kita akan buat sesi berikutnya kalau Kang Sairon longgar waktunya. Siapkan terus pertanyaannya aja, nanti saya akan sampaikan ke beliau kalau ada sesi yang longgar, kesempatan yang sama-sama berbagi ilmu ya. Kemudian satu hal yang terakhir kalau masih boleh Pak Nakoy, apa ya, silakan mau tanya apa? Oh, dia bertanya ya, saat ini kalau mengurus atau manage UIN, tantangan terbesarnya apa? Ya kan? Jawab Kang, terakhir Kang, ini ada pertanyaan lagi. Iya. Ya mungkin banyak hal ya yang harus kita perhatikan ya. Pertama adalah yang paling harus yang harus pertama kali kita perhatikan itu komunikasi, Kang Nanang. Komunikasi ke dalam dan komunikasi dengan mahasiswa. Komunikasi ke dalam maksud saya dengan dosen-dosen, kemudian dengan pendik, kan masing-masing kan punya kepentingan yang harus diperhatikan ya. Kepentingan bukan berarti selalu negatif ya. Ada yang positif, ini menghendaki begini, ini menghendaki begitu, sementara mahasiswa juga menghendaki seperti ini, pokoknya kayak gitu. Nah itu bagaimana kita berkomunikasi, win-win solution itu penting ya. Memperhatikan dari satu sisi hal yang dibutuhkan mahasiswa apa kita perhatikan, yang dosen kita perhatikan, di sisi lainnya tidak harus 100% ya kan, yang tendik juga begitu. Maunya satu komunikasi. Nah, yang lain sudah bareng itu hal-hal yang terkait dengan prasarana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga kalau lihat di gedung yang sekarang ya kampus 1 itu kan sudah crowded banget nih. Iya. Crowded, sudah tidak bisa menampung 20 ribuan orang mahasiswa. Nah, maka kemudian harus memikirkan bagaimana kampus 2 kan. Jadi kampus 2 ini yang masih belum belum terselesaikan pelunasan ganti rugi tanahnya, belum bisa membangun. Nah, ini yang lagi sedang kami pikirkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada solusi, dan kalau ada rektor definitif juga tinggal melanjutkan, kemudian juga membangun supaya bisa mengabdi kepada masyarakat lebih luas lagi kalau ada kampus 2 ya. Kampus 2 itu di mana, Kang? Di Pajangan Kang Nanang, di Bantul ya. Kalau sekarang kan di Sleman nih. Iya, di Sleman. Sementara yang kampus 2-nya nanti di Bantul. Iya. Dan saya pernah dengar, memang pernah diskusi dengan waktu itu Pak Kang Waryono cerita soal ya masih ada tantangan lah di situ ya. Ya gitu. Itu yang paling harus kita berpikir secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan hal itu. Ya, Kang, terima kasih udah berbagi di komunitas Seven Awareness Nakoy Center Indonesia. Dan buat sahabat-sahabat Nakoy ya, kita belajar lagi kepada Kang Sairon ya. Beliau sangat luar biasa, rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tadi banyak, bahkan dia menemukan 1 minute awareness. Dan thank you untuk banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Ada sekitar 7 pertanyaan yang tidak bisa saya bacakan nih, Kang. Dari berbagai. Tapi sengaja Kang, biar saya tahan, biar ngebet. Iya. Sudah. Monggo, Pokoknya
saya akan buat polling buat Anda, apakah saya perlu menghadirkan rektor kita di sesi berikutnya. Tolong dijawab polling saya. Nanti kalau jawabannya Anda wajib perlu, nanti saya akan menghubungi beliau Ya, lagi. siap, siap. Insya Allah. Siap ya Kang ya? Kalau Ya, diganggu siap. lagi ya. Ya. Boleh, silakan kapanpun kalau ingin sama-sama. Jawab polling yang akan saya bagikan kepada Anda, polling segera, dan saya tunggu di Nako Center pollingnya. Polling Anda membuat saya harus memanggil Pak Rektor lagi ya. Siap, Thank you, siap. Kang Zairon. Sukses Oke. selalu, sehat selalu bersama Terima kasih, keluarga. Kang Ya, Nakoy. Ya, sukses juga thank ya. you. Salam dari teman-teman Babakan Juaringin ini. Oh ya, Salam dari Waalaikumsalam. SGD, salam dari Butat buat Kang Zairon dan Waalaikumsalam. buat teman-teman semuanya. Ya, terima Siap. kasih Kang. Ya, Makasih, makasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.